Sobat YKB, kita jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Ini adalah program yang membicarakan isu-isu yang sedang hangat di tengah masyarakat, yang menginspirasi kita semua. Juga kita berbicara tentang pokok-pokok ajaran gereja atau perkembangan ilmu teologi dan bagaimana kita melakukan tugas panggilan kita di tengah gereja dan masyarakat dan merespon berbagai situasi dengan tepat. Pada episode kali ini dalam Gema Kasih Indonesia kita hendak membincang Dr. Johannes Leimena menghidupi iman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dr. Johannes Leimena menghidupi iman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bersama dengan narasumber kita Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota dari Gereja Kristen Pasundan. Selamat datang kembali. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Sehat-sehat ya. Sehat. Tugas khusus di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Ya. Sebagai Ketua Satu Sinode GKP ya. Juga. Pak Pendeta, kita membincang tentang Dr. Johannes Leimena menghidupi iman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita awali dengan mengenal dulu ini. Siapa Johannes Leimena? Itu pertanyaan penting karena sekarang ini rasanya banyak orang, apalagi generasi Z sekarang ya, pasti nggak akan tahu tuh siapa Johannes Leimena ya. Jadi Johannes Leimena ini seorang negarawan ya. Bagi saya dia negarawan sejati ya, dan politisi berhati nurani ya. Dia lahir Maret tahun 1905 di Ambon. Dia berasal dari keluarga guru. Ya, keluarga guru. Usia 5 tahun, ayah dari Johannes Leimena yang adalah seorang guru pembantu meninggal. Kemudian dia diasuh oleh saudara dari ibunya. Ya, jadi waktu Leimena kecil, ketika adik ibunya ini mau pindah, kebetulan mereka juga adalah guru, ya, mau pindah ke Cimahi, ke Pulau Jawa, dan Johannes Leimena ini melarikan diri ke Jawa mengikuti paman dan bibinya ini, ya. Mamanya sebenarnya nggak mau dia pergi, tapi dia nekat, dia sembunyi naik kapal, lalu sampailah di Cimahi ya. Dia besar dalam lingkungan guru dan kemudian dia sekolah di Stovia ya. Dia dulu aktif dalam berbagai kegiatan pergerakan ya di zamannya. Lalu dia akhirnya mendapatkan kepercayaan terlebih di era pemerintahan Soekarno. Ya. Dia 10 kali menjabat sebagai Menteri Kesehatan era 10 Soekarno. kali. 10 kali. Selain Menteri Kesehatan, dia juga menjabat menteri di beberapa kabinet. Jadi dulu itu siapapun perdana menterinya di masa pemerintahan Soekarno, pasti Leimena adalah salah satu menterinya. Dia selalu dipercaya. Siapapun perdana menterinya, pasti salah satu menterinya adalah Johannes Leimena. Dan kalau Soekarno bepergian ke luar negeri, yang selalu ditunjuk menjadi pejabat presiden adalah Leimena. Dia 7 kali menjadi pejabat presiden. Jadi ini adalah sosok yang sangat penting dalam perjalanan kepemimpinan Soekarno. Dia punya kontribusi yang juga sangat besar dalam pergerakan sebelum Indonesia merdeka, dan karena itu di era kepemimpinan SBY ya,
Leimena dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ya. Sebegitu inspiratifnya tampaknya ya beliau ini. Bagaimana bisa Leimena ini mendapatkan kepercayaan yang sebegitu besar begitu? Ya. Bukan saja ya dari Soekarno, namun juga dari kepemimpinan ya, termasuk perdana menteri, kabinet, hampir selalu Johannes Leimena akan menduduki posisi tertentu, posisi yang penting. Iya, memang kepercayaan yang didapatkan oleh Johannes Leimena di masanya itu tentu tidak terlepas dari yang pertama memang kompetensinya dia. Ya. Dia adalah dokter pertama di Indonesia. Artinya secara intelektual dia punya kapasitas yang mumpuni. Kalau hari ini kita kenal puskesmas, ya, pusat kesehatan masyarakat yang dibangun secara berjenjang dari desa, lalu sampai ada RSUD, lalu ada rumah sakit umum pusat dan seterusnya. Konseptornya itu adalah Johannes Leimena. Jadi konseptor puskesmas itu adalah Johannes Leimena. Dulu dia merumuskan itu ketika dia di Bandung, namanya Bandung Plan. Lalu apa yang dia konsepkan itu bahkan dipinjam oleh WHO. Jadi yang pertama memang tentu saja kenapa Johannes Leimena dia dipakai karena dia punya kompetensi. Yang kedua, Johannes Leimena ini yang sangat luar biasa. Dia punya karakter yang sangat baik, ya. Hamengkubuwono IX misalnya ya, atau Muhammad Rum, di masa mereka orang-orang ini menilai bahwa Leimena itu sosok yang rustik, ya. Dia sangat tenang, ya. Dia punya pembawaan yang begitu tenang. Dia cerdas sekali membina relasi dengan orang lain. Dia pribadi yang juga sangat sederhana, ya. Jadi dia betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan masyarakat tanpa berpikir untuk mengambil keuntungan, ya. Jadi dia ini sangat matang, ya, secara kejiwaan. Nah, karena itu Soekarno bahkan memanggil Leimena ini sebagai domine, ya, sebagai pendeta, karena memang dia orang yang sangat tenang, sangat dewasa, dia cerdas untuk membina relasi, dan dia kukuh, ya, teguh berpegang pada kebenaran dan hidup dengan sangat sederhana. Nah, karena itulah Soekarno selalu dipercaya. Siapapun Perdana Menterinya, pasti Leimena akan diminta untuk menjadi salah satu menteri di era itu. Tadi Pak Hariman mengatakan sedikit, ya, menyampaikan sedikit bahwa beliau aktif begitu di pergerakan gitu, ya. Rasanya itu juga yang membentuknya begitu, punya kecakapan dan membangun relasi yang baik. Aktivitas pergerakan apa saja yang beliau lakukan waktu itu, setidaknya mulai dari awal pra kemerdekaan? Jadi Johannes Leimena itu aktif di salah satu lembaga namanya CSV of Java. Lalu kemudian dia juga aktif di organisasi kepemudaan yang dulu kan wataknya masih kedaerahan, ya. Jadi ada Jong Batak, ada Jong Ambon, misalnya Jong Java gitu, ya. Dan Leimena ini aktif di Jong Ambon, ya. Dia aktif di Jong Ambon.
dan organisasi kepemudaan yang berwatak kedaerahan ini, tapi dia juga aktif di organisasi yang bercorak keagamaan seperti CSV of Java. Bahkan di kemudian hari Johannes Lemena ini mendirikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ya, GMKI. Ya, GMKI ini adalah pendirinya adalah Johannes Lemena. Jadi sewaktu dia masih menjadi mahasiswa, dia memang aktif dalam pergerakan kemahasiswaan di masa itu. Bahkan dia juga terlibat dalam Sumpah Pemuda, ya. Dia salah satu terlibat dalam penyiapan dan penyelenggaraan konferensi pemuda di masa itu, dan kemudian kita kenal ada Sumpah Pemuda, ya. Itu Johannes Lemena juga salah satu aktivis yang terlibat di masa itu. Jadi memang jiwa aktivisnya itu sudah terbentuk, ya. Dia pandai untuk membangun relasi, ya, berdiplomasi dengan rekan-rekan sepergerakan di masa itu, dan terlebih dia punya visi, ya, kebangsaan yang sangat kuat, ya. Walaupun dia aktif misalnya dalam pergerakan mahasiswa Kristen yang waktu itu didampingi oleh para sending yang datang dari Barat, ya. Kedekatan dia dengan para sending, misalnya ada satu orang yang namanya Van Dorn, tapi Lemena punya nasionalisme yang sangat kuat. Dia punya visi kebangsaan, walaupun dia bergaul dengan para sending, tapi bagi Lemena kemerdekaan Indonesia itulah yang dia cita-citakan, itu yang dia perjuangkan, dan karena itu dia bersama dengan mahasiswa yang lain membangun pergerakan, ya, di Jong Ambon, ya, di CSV, dan kemudian menghimpun, ya, CSV. Jadi prestasi beliau itu, atau kenapa beliau bisa sedemikian dipercaya begitu, ya? Karena memang ada selain memang prestasi, namun juga tadi Pak Riman mengatakan jiwa aktivisme dan visi kebangsaan yang sudah lekat gitu dalam dirinya. Kita akan masuk segmen yang kedua. Kita mau mengenal Dr. Johannes Lemena, bagaimana dia juga dibentuk, ya, di tengah keluarga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang sosok, ya, seorang negarawan, Dr. Johannes Lemena, menghidupi iman dalam hidup berbangsa dan bernegara.
saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Jika di antara sahabat mau menyampaikan respon atau pertanyaan, boleh sampaikan di kolom chat yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Dr. Hariman Batiana Kota. Baiklah, Pak Pendeta, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama, Pak Pendeta Hariman sudah menyampaikan ya sedikit begitu tentang prestasi dan bagaimana ia bisa mendapat kepercayaan, ya bahkan di posisi-posisi penting dalam rentang waktu yang lama, sosok yang sederhana, punya visi kebangsaan, dan itu ia pupuk sejak masa muda, aktif di berbagai macam organisasi, pendiri GMKI juga. Nah, tidak mungkin beliau bisa memiliki karakter seperti itu jika tanpa asuhan begitu ya. Betul. Di tengah keluarga. Ya. Bagaimana beliau ini tumbuh besar, dididik sedemikian rupa di tengah keluarga yang memang seorang guru. Jadi betul. Saya kira peranan dan pengaruh keluarga sangat besar ya bagi seorang Johannes Lemena. Dia tumbuh dalam keluarga guru ya, yang begitu disiplin. Situasi dan iklim belajar itu juga terbangun sehingga Johannes Lemena tumbuh dengan rasa ingin tahu, kesediaan untuk terus mencari, belajar, ya itu dia miliki. Dan keluarga Lemena ini terbilang keluarga Kristen yang taat, Kristen yang saleh, ya. Sehingga Johannes Lemena sudah dari kecil tumbuh dalam corak keberimanan yang memang sangat kental ya, sangat kuat. Dia kemudian menjadi seorang yang kita tahu dia dokter, tapi dia punya bacaan yang luas sekali. Dia membaca Calvin, membaca Luther, ya, bahkan Karl Barth, ya. Dia juga aktif dalam klub filsafat, mencicipi filsuf-filsuf timur seperti Vivekananda, ya. Anaknya bahkan dia namai salah satu anaknya adalah Vivekananda, ya. Jadi memang dia tumbuh dengan iman yang kuat, tapi sekaligus dengan keluasan ya, cakrawala berpikir yang begitu baik. Dan ini dia mulai mengenal itu dari dalam lingkungan keluarganya ya, yang adalah keluarga guru dan Kristen yang sangat taat. Dan rupa-rupanya itu mempengaruhi Lemena ketika dia aktif dalam pergerakan. Dia tidak hanya aktif di pergerakan yang sifatnya kedaerahan, tapi dia juga aktif misalnya dalam Christian Studentenvereniging CSV of Java ya, yang memang bercorak kekristenan ya, keagamaan. Dan akhirnya dalam diri seorang Johannes Lemena itu kita bisa lihat dua gerakan besar berkelindan dalam dirinya ya. Ada yang namanya nasionalisme, tapi sekaligus juga oikumenisme. Ya, dia orang yang kuat dengan visi kebangsaan, kecintaannya bagi Indonesia begitu kental, tapi sekaligus kecintaannya kepada kekristenan dan khususnya minatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi doa Yesus ya. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu adanya ya. Jadi hasrat ekumenis itu ternyata sangat kuat bertumbuh dalam diri seorang Johannes Lemena. Jadi nasionalisme dan ekumenisme itu berpadu dengan sangat harmonis dalam diri seorang Lemena. Dia menjadi
seorang Kristen yang Indonesia atau Indonesia yang Kristen ya. Itu terasa sekali. Bahkan di kemudian hari dia menulis mengenai warga negara yang bertanggung jawab itu ya, kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Ketika Indonesia kali pertama akan mengikuti pemilu ya tahun 1955 itu, dan Johannes Leimena gelisah dengan itu, dan dia juga kemudian berefleksi dan mengajak supaya orang Kristen di Indonesia harus menyatakan tanggung jawab kewarganegaraannya ya. Dia mengikuti Luther, juga Calvin, bahwa kita ini punya dui kewarganegaraan ya, warga kerajaan surga, tapi sekaligus juga warga negara di mana kita ada, dan Indonesia adalah negara kita, dan karena itu di situ kita harus mewujudkan tanggung jawab kewarganegaraan itu sebagai wujud konkret dari tanggung jawab iman ya. Nah ini hal yang menarik, sehingga Leimena itu dia mampu mengharmoniskan ya antara panggilan kenegaraan di satu sisi dan panggilan keimanan di sisi lain, itu sebagai hal yang tidak bertentangan tapi justru berpadu, dan itu menjadi kekuatan dia, sehingga dia tidak menjadi sosok yang fanatik. Dia bahkan bisa terbuka bergaul dengan siapa saja. Bahkan seorang Soekarno yang memanggil dia sebagai domine, sebagai pendeta, itu begitu percaya kepada seorang Leimena. Jadi bermula dari keluarga yang pendidikannya memang sangat ditekankan karena mereka guru, dan juga iman itu sesuatu yang memang mereka hidupi dalam keseharian ya. Mereka adalah keluarga Kristen yang terbilang taat, dan itu membekas sekali dalam hidup Leimena. Adakah sosok begitu ya, sosok yang memang sangat menginspirasi ya, sehingga semangat kekristenan ya, spiritualitasnya sebagai orang Kristen yang taat itu ya, terimplementasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan juga ketika ia menjabat begitu. Posisi-posisi yang penting, dia bisa mengambil jarak gitu sedemikian rupa dari segala hasrat begitu ya, mengambil keuntungan untuk dirinya. Itu tadi yang saya katakan, Leimena itu mendapat pengaruh dari Calvert, dia mendapat pengaruh dari Martin Luther, dari Calvin, bahkan dari filsuf timur ya seperti Vivekananda itu, dan tentu dalam pergaulan dia dengan teman-teman sepergerakan di masa itu ya, kedekatan dia dengan Soekarno, dan tentu konteks hidup Indonesia di masa itu, semua ini saya kira turut berperan ya dalam membentuk jiwa dan panggilan seorang Leimena ya. Selain keluarga tentu saja yang seperti tadi sudah dikatakan, dan hasil dari semua itu adalah dia menjadi orang yang sangat tenang. Dia mencoba untuk membangun perbedaan itu dalam satu harmoni, sehingga siapapun Perdana Menteri di kala itu, Leimena pasti dipercaya ya, dan dia keimanannya kepada Kristus yang hidupnya juga sederhana, bahkan yang rela berkorban. Nah itu menjadi salah satu sosok sentral tentu saja yang akhirnya mempengaruhi Leimena dalam seluruh karya pengabdiannya di tengah-tengah bangsa ini ya. Dia tidak mengambil
untung, ya, tahu mencari untung pribadi ketika dia punya kesempatan. Ya, ada satu cerita menarik di masa Soekarno, ya, ketika waktu itu Indonesia mengalami krisis ekonomi, nilai rupiah itu jatuh dan Soekarno akhirnya harus mengambil kebijakan memotong nilai uang rupiah, ya, misalnya 10.000 jadi 10 perak, ya, 1.000 jadi 10 perak, Sanering, ya. Ketika kebijakan Sanering itu mau diputuskan, ini menarik. Kan dia sebagai orang di lingkaran istana kan dia sudah tahu, ya, kapan akan diumumkan itu Sanering akan berlaku. Hal yang semacam itu dia tidak memberitahukannya kepada keluarganya. Jadi waktu itu beberapa pemimpin, orang-orang yang lingkaran istana, sebelum Sanering itu disampaikan lewat radio kepada masyarakat, mereka sudah mulai membeli barang, ya, supaya uangnya itu kan masih bisa dipakai, ya, mereka beli barang-barang tertentu. Leimena tidak memberitahukan itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jadi satu kali anaknya ini pulang, baru anaknya yang pertama, Elizabeth, dia pulang baru menjual mesin jahit. Jadi persis dia nyampe di rumah mereka di Teku Umar waktu itu, Johannes Leimena lagi main gitar dengan baju kaos oblong, singlet gitu, ya. Lalu tiba-tiba dia dengar pengumuman di radio bahwa ada Sanering, ya. Dan sontak anaknya langsung bereaksi, kan. Dia keluarin uang yang baru dia dapatkan hasil menjual mesinnya itu, mesin jahit. Dia lalu membuangnya ke Johannes Leimena. Apa-apaan sih Pak, kok nggak ngomong bahwa akan ada kebijakan seperti ini? Saya baru habis jual ini, nggak mau diapakan uang ini, nggak punya nilai gitu. Dia buang uangnya, terus sambil main gitar, Johannes Leimena hanya bilang, ya Papa kan nggak tahu anak Papa punya uang, gitu. Dengan santai saja, dengan tenang. Tiba-tiba istrinya keluar dari kamar, baru dengar radio. Istrinya juga ekspresikan perasaan yang sama dengan anaknya. Apa-apaan sih Pak, kok nggak ngomong bahwa akan ada Sanering seperti itu? Dia dengan santai membalas istrinya, ya Papa kan nggak tahu Mama punya uang. Gitu. Jadi inilah seorang Leimena, ya. Dia punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, menyelamatkan uang, ya, tapi dia tidak memilih itu. Kebetulan dia juga memang bukan menteri yang punya banyak uang, ya, dia bukan orang yang memupuk kekayaan, tapi yang lebih penting dia menempatkan dirinya sama seperti masyarakat, sama seperti rakyat banyak, yang dia bisa dengan sangat tenang menyikapi reaksi yang datang dari keluarga. Tapi ini satu cerminan betapa seorang Johannes Leimena itu betul-betul adalah seorang negarawan, ya. Dia negarawan sejati, dia politisi berhati nurani, dia menempatkan dirinya dalam bela rasa dengan masyarakat. Kesulitan masyarakat itu dia juga alami, dan saya lihat hal itu sangat kuat, ya. Kesederhanaan itu sangat kuat dalam dirinya, dan itu bahkan turun sampai kepada anak-anaknya di masa kini. Menarik Pak Hariman. Ini soal ketenangan beliau dan konsistensi. Kita lanjutkan ke segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang figur negarawan, salah seorang figur negarawan yang besar, Dr. Johannes Lemena, menghidupi iman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Para sahabat bisa menyampaikan respon atau pertanyaan di kolom chat yang tersedia, dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Menarik, Pak Hariman ya, saya sempat terharu. Dari mana ya beliau memiliki ketenangan yang sedemikian dan konsistensi ya, bahwa bagaimanapun sekalipun sebagai pejabat tapi menempatkan hidupnya dan keluarganya itu sama begitu dengan masyarakat. Tidak menganggap posisi jabatannya itu sebagai, katakanlah sebagai privilege begitu. Iya, saya kira kesimpulan saya ya, membaca Johannes Lemena, dia bisa begitu tenang, rustik, pribadi yang sederhana. Semua itu datang dari imannya ya. Jadi iman kepada Kristus itu membentuk wataknya sebagai seorang manusia, tapi sekaligus sebagai seorang pemimpin. Dan dia melihat bahwa hidup di dunia itu adalah medan untuk memanifestasikan imannya itu. Berada dalam konteks real masyarakat, justru itu ruang untuk dia mengungkap dalam tindakan imannya akan Kristus ya. Dan ini juga yang membuat Lemena tidak takut ya. Ketenangan itu membuat dia bisa secara tepat mengambil satu keputusan, dan itu menyelamatkan Indonesia. Ya, bukan hanya menyelamatkan dirinya tapi menyelamatkan Indonesia. Misalnya tahun 65 ketika terjadi pemberontakan PKI itu ya, waktu itu Lemena bersama dengan Soekarno dan rombongan ada di Halim ya, Perdana Kusuma, dan Soekarno mau pergi untuk naik mobil ya, lewat jalan darat, dan disitulah entah dia punya intuisi apa ya, tapi ketika dalam situasi yang mulai gaduh di masa itu, dia dengan sangat cermat membaca situasi, dan dia kemudian menarik Soekarno ya, nggak boleh ikut mobil itu, dan diarahkan untuk naik heli ya ke Bogor. Dan itulah yang meluputkan Soekarno ya. Kalau hari itu Soekarno ikut mobil itu berarti dia dibunuh ya. Dan mungkin cerita Indonesia menjadi lain ya. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa ternyata ketenangan seorang Lemena itu
membuat jalan cerita Indonesia ini menjadi berbeda ya, seperti sekarang. Dan ini juga sekaligus kebanyakan kan orang menilai orang Ambon itu reaktif gitu ya, tapi ya itu stereotip ya. Leimena memperlihatkan justru lain ya. Ini figur yang begitu tenang, dan ketenangan itu tumbuh, dan itu bersumber menurut hemat saya dari imannya akan Kristus ya. Dan dalam hidup sehari-hari Leimena selalu memupuk itu. Ya, dia selalu mengawali harinya itu dengan doa dan baca Alkitab. Ketika dia mendapat tugas sebagai pimpinan Rumah Sakit Immanuel di Bandung misalnya ya, dia pimpinan tapi dia datang selalu lebih awal. Dan tempat pertama yang dia datangi itu kapel. Dia ke kapel, dia berdoa, dia baca Alkitab, dia sungguh-sungguh menjiwai firman itu ya. Dan tidak heran kalau kemudian dia tumbuh menjadi pribadi yang begitu tenang, pribadi yang begitu kuat bela rasanya dengan masyarakat, tapi sekaligus juga pribadi yang kreatif, yang berupaya untuk mencari jalan-jalan baru ya. Seperti yang tadi saya cerita, ketika dia di Bandung, dia bertugas di Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan dia melihat masyarakat yang jauh itu tidak punya akses untuk bisa datang berobat di rumah sakit. Lalu disitulah dia membangun konsep puskesmas itu ya. Jadi puskesmas itu konsepnya bukan masyarakat yang datang ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang mendatangi masyarakat ya, dengan membangun pusat-pusat layanan, pos-pos layanan kesehatan di masyarakat. Jadi dia melihat kondisi masyarakat, dan dia dengan kreatif berupaya untuk mencari jalan-jalan keluar yang memang cocok untuk menjawab masalah di kala itu. Kaitan dengan pemikiran ya, pemikiran beliau, kenegarawanan beliau yang kuat begitu. Relevansinya dengan kita yang hidup di era ini ya. Saya kira khususnya kita ya, orang Kristen yang di Indonesia, kalau kita belajar dari Leimena, menjadi Kristen itu harus menjadi Indonesia. Artinya seperti yang tadi saya katakan, dia meminjam dari Luther, minjam juga dari Calvin, dan dia menegaskan bahwa kewarganegaraan yang bertanggung jawab itu justru dia bersumber dari iman kepada Kristus. Jadi menjadi Kristen bukan kita lari dari tanggung jawab publik kita. Menjadi Kristen bukan berarti kita mengasingkan diri, hanya asik usuk berdoa, tanpa memedulikan persoalan-persoalan sosial. Menjadi Kristen itu justru terjadi dalam realitas hidup masyarakat. Kita mengambil bagian, menjadi bagian dari suka duka masyarakat, dan dengan iman itu kita diajak untuk melakukan sesuatu yang memang berguna, berdampak bagi pengembangan dan pembangunan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks seperti itulah kita sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen bagi Johannes Leimena. Ya, dan Leimena juga dia mampu memadupadankan yang namanya nasionalisme dan ekumenisme ya. Bahkan kalau kita di Indonesia, orang Kristen Indonesia harusnya menjadi contoh ya, menjadi contoh. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya jadi realitas masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika itu juga menjadi realitas gereja. Sehingga kita yang berjuang untuk keesaan gereja, kita juga memang harus berjuang untuk kesatuan bangsa ya, keesaan dan kesatuan bangsa. Saya kira ini warisan berharga dari seorang Johannes Leimena ya. Menjadi Kristen itu harus menjadi Indonesia ya, dan menjadi Indonesia itu
tidak lantas membuat kita kehilangan kekristenan kita. Menjadi Indonesia tidak lantas menjadikan kita kehilangan kekristenan. Kekristenan kita, ya. Keindonesiaan dan kekristenan itu justru bisa berpadu dengan harmonis dan menjadi kekuatan untuk perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang dibuktikan oleh seorang Johannes Lemena. Dan keberpihakannya ya begitu ya. Betul. Keberpihakannya di hadapan realitas masyarakat yang tadi ya tidak punya akses begitu ke rumah sakit. Ya. Lalu karena keberpihakannya kepada masyarakat, dia berpikir begitu, bagaimana caranya ya. Maka dia buat puskesmas yang kita rasakan sampai hari ini ya. Bapak Puskesmas Indonesia ya. Bapak Puskesmas Indonesia, dan bagaimana itu fasilitas itu sebetulnya harusnya dirawat begitu ya. Tengah-tengah masyarakat, karena memang kepedulian beliau gitu ya untuk kesehatan masyarakat. Kita sudah tiba di akhir-akhir segmen yang ketiga ini. Silakan Pak Pendeta boleh memberikan pesan pastoral dalam kaitan topik kita, Dr. Johannes Lemena, menghidupi iman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Johannes Lemena tentu bukan figur sempurna, tapi dia cukup ideal untuk kita jadikan sebagai panutan. Dia mampu mengintegrasikan iman dan panggilan kebangsaan. Dan karena itu, seperti yang tadi saya katakan, kita tidak cukup hanya beragama Kristen saja di Indonesia, tapi kita harus menjadi Kristen Indonesia. Kita harus menyatu dengan suka duka masyarakat, bahkan dengan iman akan Kristus. Kita ditantang untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Menjadi Kristen haruslah menjadi Indonesia. Menjadi Kristen haruslah menjadi Indonesia. Spirit kekristenan itu kiranya boleh terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat, jika ingin menyampaikan lagi-lagi respon ataupun pertanyaan, boleh sampaikan di kolom chat. Dan jika ingin menyampaikan saran dan kritik kepada kami, boleh sampaikan di nomor 0812 8188 9191. Kita akan jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.